anak-anak semua. Hai Ii. Kalian habis ngapain di gereja? Kami habis latihan nari untuk Natal nanti. Wah, pasti bagus nih tariannya. Iya Ii, soalnya kami senang sekali menyambut Tuhan Yesus yang sudah lahir untuk kita. Iya, dan kami mau tunjukkan kepada semua orang di sini, di kota, dan di desa. Oh ya, bagus dong kalau gitu. Iya Ii, kalau bisa kami mau sharekan juga di bukit, di gunung, dan di mana saja. Hai. Hai. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Bahasa apapun ketika mendengar nyanyian bala sorga Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sampai menyampaikan selamat Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Lahirnya Almasih. Lahirnya Wah, kalian bagus banget. Kalian semua keren deh. Thank you Ii. Oh ya Ii, kami mau pulang dulu ya. Oke, kalian semua hati-hati di jalan ya. Bye. Dadah, Ii. Bye. Hai Cilidia. Hai. Selamat malam. Selamat datang. Selamat malam.
masuk. Duduk. Ya. Hai. Hai. Nih saya bawain pisang goreng buat kita nanti. Pas banget nih. Aku udah bikin teh. Jadi kita bisa sambil makan pisang goreng sambil ngeteh. Mantap. Iya. Mantap. Thank you ya. Ya, kita yang pertama kali nyampe nih malam ini. Iya nih. Gimana jalanan macet gak? Jalan yang kita lewatin tadi nggak macet sih teh. Syukurlah. Oke, duduk. Ya. Hai Cek. Hai. Udah pada sampai nih akhirnya. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Halo. Silakan. Gimana jalanan macet nggak? Silakan duduk. Tadi di depan kami ada bajai mogok ya Lea. Ya, Jadi tapi kita kena macet. nggak masalah lah, kita masih bisa kongko-kongko di mobil kok. Syukurlah kalau gitu. Oke deh, jadi kita udah lengkap nih ya malam hari ini. Kita mau komsel malam hari ini. Jadi teman-teman malam hari ini tuh kita bersama-sama akan merayakan Natal. Senang sekali malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk merayakan Natal. It's Christmas time. Telah lahir bagi kita semua Yesus Kristus Juru Selamat, damai sejahtera turun atas setiap kita, atas dunia ini. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus rang ajaib, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Mari kita bersorak menyambut kelahiran Tuhan Yesus bagi kita semua. Haleluya. Kita bersukacita di dalam Tuhan. Kita bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Surga bergema, lahir Raja
untuk kembali. Malam hari ini kita bersama-sama akan merayakan kelahiran Kristus ke dalam dunia. Dia adalah Allah yang mulia. Oleh karena kasih-Nya kepada setiap kita, Dia layakkan setiap kita menjadi anak-anak-Nya. Dia rela tinggalkan tahtanya yang mulia, turun ke dalam dunia, lahir menjadi manusia demi menebus setiap kita orang yang berdosa, mencari kita orang yang berdosa supaya kita bisa diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau lahir untuk kami. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidupmu menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu memberi harapan. Terang-Mu beri harapan. Engkau rela tinggalkan semuanya, tinggalkan tahta-Mu yang mulia untuk menyelamatkan kami orang berdosa. Mari kita angkat hati kita, angkat tangan kita, katakan, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamat, Kau juru selamat, lahir di hatiku, mengubah hidup kami. Mari dengan lebih sungguh lagi bersama-sama katakan, di tengah gelap dunia, di tengah gelap dunia, terang-Mu memberi kami harapan. Terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus.
persembahan kita di hadapan Tuhan. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia sangat baik. Dia Allah yang luar biasa. Kami sembah nama-Mu selama-lamanya Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang mulia. Engkau layak dipuji disembah. Engkau layak diagungkan selama-lamanya. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar kemuliaan. Mari jemaat Tuhan lebih sungguh katakan, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar kemuliaan. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Mari tepuk tangan buat Allah kita, sorak-sorai bagi Dia. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar kemuliaan. Nama-Mu besar kemuliaan. Nama-Mu besar sorak-sorai tepuk tangan bagi Allah kita, katakan haleluya. Sungguh kami ucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami semua diberikan kesempatan untuk merayakan Natal bersama. Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan semua umat manusia. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan kebaikan-Mu. Bawa kami semua untuk boleh menikmati persekutuan yang indah dengan-Mu malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, silakan duduk kembali teman-teman. Baik teman-teman semua, karena ini sudah mau menyebut Natal dan Tahun Baru, mungkin kita bisa saling share tentang segala sesuatu yang sudah atau yang sedang kita alami akhir-akhir ini. Mungkin bisa mulai dari siapa? Dari Leo? Oh, Ya, baik. silakan. Baik, selamat malam semuanya. Oke, malam. Semoga kita dalam kondisi baik dan sehat ya. Tak terasa waktu berjalan dengan cepat dan kita sudah di akhir 2024. Kalau kondisi kami dan keluarga baik, sehat. Puji Tuhan anak-anak sudah bisa beradaptasi ya di sekolah yang baru, khususnya bulan Juli kemarin masuk SMP. Istri saya juga baik dan sehat. Saat ini sedang asik-asiknya sih bikin kue. Nah, kemarin sempat bikin bolu pisang enak banget. Sampai ada yang mau order. Kapan-kapan kita cobain ya. Oh, boleh. sini. Nah, kalau untuk pelayanan masih rutin sih. Kemarin kita juga baru pulang pelayanan misi, seru banget pokoknya. Nah, untuk pekerjaan, puji Tuhan karena performa saya baik, saya dapat kesempatan dipromosikan jadi kepala cabang. Wah, hebat kamu Leo. Selamat ya. Wah,
Luar biasa ya Leo, kamu diberkati, semuanya lancar dalam hidupmu. Saya sendiri, saya sering merasa jenuh. Rasanya tuh hidup hanya jalani rutinitas yang begitu-begitu aja. Pagi ke kantor, habis itu pulang beres-beres, nonton sebentar, kadang main sama adik, atau sekedar ngobrol sama papa dan mama. Habis itu udah tidur. Besoknya begitu lagi. Rasanya tuh seperti gak ada yang spesial gitu. Belum lagi di kantor, kena masalah sama bos. Dan teman kerja pun gak begitu baik sama saya. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Rasanya aku seperti berada di sebuah kapal yang berjalan tanpa arah dan tujuan. Berjalan entah kemana dan entah apa yang harus kulakukan. Kamu tidak sendirian, Cecil. Aku pun akhir-akhir ini merasa kehidupanku tidak mudah. Aku sedang bergumul dengan usaha keluargaku saat ini. Setelah melewati masa pandemi yang sulit, aku berharap keadaan ekonomi keluargaku membaik. Tetapi di luar sana, banyak pabrik yang PHK karyawan. Banyak toko yang tutup. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Dan banyak orang menganggur. Begitu pula dengan usaha keluargaku. Penjualan menurun. Toko sepi sekali. Keadaan ekonomi tidak membaik. Sekarang, harga kebutuhan pokok serba naik. Apa-apa serba mahal. Untuk biaya hidup kami sekeluarga sehari-hari pun, kami hanya mengandalkan tabungan yang ada. Ditambah lagi, kemarin ini pemilik toko saya bilang kalau harga sewa toko saya akan naik bulan depan. Saya pusing sekali. Uang kuliah anak saya yang pertama, uang sekolah anak saya yang kedua, masih belum bisa kami bayar. Saya tiap hari sampai sulit sekali untuk tidur. Karena memikirkan hal ini. Melewati lembadu kasemu,
setiap hari aku berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolong. Tuhan, tolong saya. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Rasanya aku benar-benar tidak sanggup lagi. Tuhan sungguh baik, Allahku terkasih, karena Dia besertaku, aku takkan takut. Kala putus asa dan jiwaku lelah, Tuhanku berkata, mari datang padaku. Terima kasih untuk sharing dari saudara-saudari sekalian. Memang kadang dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan itu tidak selalu mudah. Kadang Tuhan bisa izinkan pergumulan dan persoalan terjadi dalam hidup kita. Tetapi satu hal yang harus kita percaya, bahwa kita itu tidak boleh kehilangan harapan kita di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Dialah sumber kekuatan kita. Dialah pengharapan kita. Dan melalui firman Tuhan hari ini, melalui kisah Zakaria dan Elizabeth, kita akan diingatkan kembali bahwa kita perlu berharap pada Tuhan. Bahwa kita perlu bersandar kepada Tuhan dan mencari kehendak Tuhan dalam pergumulan kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur ketika 2000 tahun yang lalu Tuhan telah lahir bagi kami. Dan kami boleh merayakan hari kelahiran Tuhan yang begitu mengasihi kami. Engkau menjadi manusia karena kasih-Mu kepada kami. Kami sungguh bersuka cita hari ini Tuhan. Namun juga mungkin sebagian kami merayakan Natal pada hari ini dengan pergumulan dan persoalan yang masih belum berlalu. Badai yang masih belum berlalu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami rindu di momen Natal ini firman Tuhan boleh menyapa kami sekali lagi dengan lembut. Memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan di dalam Tuhan. Juga memberikan kami pengertian akan kehendak Tuhan yang harus kami kerjakan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, biarkan Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami, mengurapi kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Tolong juga hamba-Mu, berikan kekuatan, kuasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Setiap kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, kita sama-sama katakan, amin, amin.
Puji Tuhan. Shalom, selamat malam. Selamat hari Natal Bapak Ibu Saudara. Tema kita hari ini adalah Jesus is born for you. Semoga tema Natal ini juga memberkati kita. Semoga ketika Yesus dilahirkan untuk kita, kita juga memperoleh damai sejahtera dan sukacita di dalamnya. Hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-23. Kita akan baca bergantian bagian ini, kita tidak akan baca semuanya. Beberapa ayat penting akan kita baca secara bergantian. Silahkan Bapak Ibu Saudara bisa melihat di layar LED dan kita akan membacanya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Namun mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Lalu tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran dupa. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Namun malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan engkau harus menamai dia Yohanes." Ini berita Natal bagi Zakaria. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian, ia mempersiapkan suatu umat yang siap sedia bagi Tuhan. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel, berdiri di hadapan Allah. Aku telah diutus untuk berbicara kepadamu dan menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai hari ketika semua itu terjadi. Karena engkau tidak percaya anakku yang akan dipenuhi pada waktunya. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Demikian firman Tuhan dibacakan bagi kita semua. Saudara, pohon Natal paling mahal pada tahun ini ada di satu negara yaitu Dubai. Dan pohon Natal ini ada di salah satu hotel yang paling mahal di dunia, yaitu Hotel Burj Al Arab. Ornamennya sangat indah sekali, sangat mewah sekali. Pohon Natal ini dihiasi dengan batu berlian, dihiasi dengan logam-logam yang sangat mahal, saudara. Dan memang tujuannya adalah supaya hotel ini memberikan kesan yang tidak terlupakan bagi para pengunjungnya. Ketika para pengunjung datang, para pengunjung bisa menikmati suasana Natal dengan hati yang gembira. Tidak lupa dengan membayar uang yang tidak sedikit, mereka bisa menikmati acara-acara Natal yang disajikan. Dari artis-artis yang sangat terkenal, musik yang sangat bagus, acara yang sangat menarik. Tidak lupa mereka bisa menikmati makanan-makanan buatan chef yang paling ahli di bidangnya. Bukankah itu yang mungkin ada di pikiran kita ketika kita mendengar kata Natal, bukan? Banyak orang di dunia itu berbahagia sekali saat menyambut Natal. Mengapa? Karena di hari Natal kita bisa melihat banyak gereja menggelontorkan uang yang tidak sedikit, Bapak Saudara, untuk menghiasi gedung gereja dengan sangat indah.
ketika Natal, kita memasuki mall, pusat perbelanjaan, dan kita akan menemukan barang sale di mana-mana. Apalagi ketika barang sale, diskon itu adalah barang yang kita inginkan. Diskon 70%. Wah, hati kita gembira bukan? Natal sangat identik dengan yang namanya Christmas dinner. Saya yakin mungkin Bapak Saudara sudah melakukannya. Dalam kehangatan di tengah-tengah keluarga, kita makan makanan yang lebih mewah dibandingkan biasanya. Kita ingin menciptakan suasana Natal yang tidak terlupakan. Juga mungkin Natal identik dengan liburan. Udah ada yang siap-siap untuk berlibur ke Jepang, ke Eropa, Amerika. Menikmati salju. Bukankah ini Natal? Gembira, perayaan, selebrasi. Kita suka dengan Natal. Kita suka dengan Natal. Tapi yang menjadi perenungan kita adalah, adakah ingat-ingatan tentang Yesus? Bayi Yesus yang lahir bagi kita di dalam kemeriahan suasana Natal itu. Di dalam kegembiraan hati kita. Adakah ingat-ingatan tentang Yesus yang lahir di palungan, tempat yang sederhana bagi kita? Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita yang menyambut Natal dengan suasana hati yang sedang hancur, saudara? Pergumulan yang belum berlalu, kesehatan yang tidak membaik, kondisi keluarga yang gak harmonis. Kita anak-anak muda yang masih bingung mencari tujuan hidup kita, sedangkan kita melihat orang-orang lain itu berhasil menggapai kesuksesannya. Kita bergumul dengan hidup kita. Kita bergumul misalnya dengan pekerjaan kita. Sebentar lagi bisnis saya tutup, Pak. Sebentar lagi saya di PHK, Pak. Apakah kita tidak layak merayakan Natal? Ketika kita menyambut Yesus dengan hati yang penuh pergumulan, kesedihan, kehancuran, saudara. Namun faktanya Bapak Saudara, berita Natal pada mulanya tidak muncul dalam suasana sukacita. Berita Natal yaitu tentang janji kelahiran Mesias dan penggenapan dari janji itu ada pada zaman di mana Alkitab kita ditulis, dan saat itu umat Allah sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Umat Allah sedang menderita. Umat Allah sedang mengalami kegelapan yang luar biasa. Dan sangat berbeda sekali suasana Natal itu bila dibandingkan dengan kita hari ini. Janji tentang Natal pertama kali muncul dalam Alkitab kita justru saat manusia itu mendapatkan kutuk yang luar biasa karena dosa. Ketika Tuhan berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi berita Natal itu dijanjikan kepada manusia, justru ketika manusia sedang mengalami hubungan yang tidak baik dengan Tuhan. Manusia akan dihancurkan oleh dosa. Tetapi ada janji Tuhan bahwa satu saat dosa juga akan diremukkan dari keturunan Adam dan Hawa. Dan luar biasa sekali bagaimana dosa itu meremukkan kehidupan umat Allah. Setelah umat Allah hidup dengan keberhasilan, kekayaan di zaman Yosua, zaman Raja Daud, Raja Salomo, tetapi kemudian umat Allah karena dosa, penyembahan berhala, menyakiti hati Tuhan, moral yang rusak, karena dosa, mereka menerima hukuman dari Tuhan. Namun di tengah-tengah kehidupan yang gelap itu, berita Natal itu hadir.
Berita Natal hadir di dunia yang penuh dengan kegelapan, kemiskinan, keputusasaan. Berita Natal hadir bagi pasangan suami istri yang sudah lanjut umurnya dan mengalami krisis iman yang luar biasa. Karena sepertinya Tuhan itu tidak mendengar doa mereka. Dan itu adalah Zakaria dan Elisabet. Luar biasa sekali, saudara. Alkitab kita mencatat dengan detail sekali bahwa Zakaria ini hidup dan melayani Tuhan di zaman Raja Herodes. Dan Raja Herodes adalah salah satu raja yang sebetulnya berhasil membangun bait Allah itu dengan sangat megah sekali. Sangat megah, sangat indah. Tetapi sayangnya pada zaman itu hampir kebanyakan imam berbuat jahat. Mereka korupsi, mereka hidup tidak bermoral, mereka tidak melakukan perintah Tuhan. Dan kehadiran Zakaria di zaman itu, berita tentang Zakaria seperti memberikan sebuah air yang segar di tengah gurun yang sangat tandus. Dan dikatakan bahwa Zakaria adalah imam yang hidup benar di hadapan Tuhan dan melakukan ketetapan Tuhan. Ini imam yang sangat luar biasa sekali, saudara. Begitu juga Elisabet. Namun sayangnya Zakaria dan Elisabet punya satu pergumulan yang tidak mudah, yang sangat berat. Yaitu Zakaria dan Elisabet dicatat tidak mempunyai anak. Sudah tua umurnya dan tidak mempunyai anak. Kenapa pergumulan ini sangat berat? Penderitaan ini menjadi sangat berat. Bukan hanya karena impian Zakaria dan Elisabet menjadi orang tua itu sudah sirna, tetapi stigma pada zaman itu. Orang di Timur Tengah kuno pada zaman itu menganggap bahwa orang yang tidak punya anak itu tidak diperkenan Tuhan hidupnya, saudara. Orang yang benar hidupnya, tapi dianggap tidak diperkenan di hati Tuhan. Namun keajaiban terjadi. Ketika satu kali Zakaria melaksanakan tugasnya sebagai imam, Zakaria masuk ke bait Allah dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Malaikat Gabriel itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan engkau harus menamai dia Yohanes." Dan yang lebih mengejutkan adalah respon Zakaria. Bagaimana respon Zakaria? Zakaria berkata kepada malaikat itu, "Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Bapak Ibu, ini hal yang aneh bagi saya. Karena Zakaria sebagai imam, orang yang benar, orang yang mencintai Tuhan. Ketika mendengar berita dari malaikat bahwa Zakaria, doamu telah didengar oleh Tuhan. Engkau sudah mempunyai anak karena Elisabet sedang mengandung. Bukankah kalau orang ini hidup benar, mencintai Tuhan, dia akan bergembira. Puji Tuhan gitu kan. Tetapi justru Zakaria meragukan perkataan malaikat itu. Zakaria berkata, "Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Kedatangan malaikat itu, kabar gembira yang disampaikan oleh Gabriel itu, ternyata sudah tidak mampu mengobati hati Zakaria yang sudah getir. Hati Zakaria yang sudah pahit, yang terluka. Karena mungkin orang-orang menuduh dia hidup berdosa. Berita sukacita itu sudah tidak lagi berkesan bagi Zakaria. Mungkin harapan dan sukacita itu
sudah sirna. Puluhan tahun yang lalu, Zakaria sudah tidak lagi berdoa. Puluhan tahun yang lalu, sirna seiring dengan hilangnya kesuburan istrinya. Namun yang mengejutkan lagi adalah respon atau jawaban dari malaikat itu. Biasanya kalau iman kita sedang mengalami pergumulan, Bapak Saudara, iman kita sedang goncang, mungkin kita ingin mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan. Kita ingin dihibur oleh firman Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah malaikat itu berkata, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata. Bahkan kemudian di Lukas 1 ayat 62 dicatat Zakaria juga menjadi tuli. Kok bukannya dikuatkan imannya Zakaria, malah sepertinya Zakaria ini dihukum, Saudara. Tidak bisa lagi mendengar, tidak bisa lagi berbicara. Seperti Zakaria ini sedang diasingkan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi disinilah keindahannya. Bahwa Alkitab itu tidak memandang kesendirian dan keheningan sebagai hukuman. Melainkan sebagai undangan. Undangan apa? Undangan supaya Tuhan itu berbicara secara pribadi dengan kita. Sebagai undangan supaya kita itu mengevaluasi diri kita. Mengevaluasi pertumbuhan iman kita. Memperjelas panggilan kita. Dan untuk menyiapkan kita menerima hal-hal yang jauh lebih besar yang Tuhan sudah rencanakan bagi kita. Bapak Ibu, mungkin ada hari ini di antara kita yang sudah berdoa sangat lama kepada Tuhan. Berdoa sudah bertahun-tahun kepada Tuhan. Minta supaya Tuhan menolong kita. Minta supaya Tuhan mengangkat pergumulan kita. Tetapi seakan-akan Tuhan diam. Namun hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa keheningan itu adalah undangan bagi kita untuk lebih peka pada suara Tuhan. Untuk mencari apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Saudara, orang yang ada di sebelah kanan saya, di sebelah kiri Anda, adalah seorang pemuda yang bernama Adam Arnett. Dari penampilannya, saudara sudah bisa menilai orang ini. Orang ini adalah orang yang punya disabilitas total, saudara. Jadi bukan hanya badannya yang sakit, tetapi mentalnya itu juga enggak bertumbuh dengan baik. Badannya menderita epilepsi parah, dia sering kejang-kejang gitu. Dan hal itu membuat dia tubuhnya lumpuh total. Dan bukan hanya tubuhnya yang sakit, tetapi otaknya juga enggak berkembang. Orang ini enggak bisa hidup sendirian. Orang ini enggak akan mampu hidup sendirian tanpa orang lain. Harus ada kurang lebih 10 sampai 15 orang untuk bisa menolong dia hidup. Apa perasaan kita kalau kita melihat orang seperti Adam ini? Kita kasihan kepada dia. Kita iba. Namun mungkin sebagian kita, mohon maaf bertanya, Tuhan kenapa ya ciptakan orang seperti ini? Tuhan kenapa ya mengizinkan orang seperti ini ada di dunia ini? Orang ini tidak bisa hidup dengan kekuatannya sendiri.
boro-boro hidup dengan kekuatannya sendiri. Dia itu mengharapkan bantuan orang lain untuk menopang keberlangsungan hidupnya. Untuk apa? Namun kisah ini berlanjut. Dan di sebelahnya ada seorang dosen teologi, seorang profesor. Berbanding terbalik dengan Adam, dia seorang profesor yang sangat terkenal, Bapak Saudara. Mengajar di universitas-universitas ternama. Notre Dame, Yale, Harvard. Dia juga tulis 40 buku yang semuanya populer di kalangan orang Kristen dan orang Katolik. Ini orang sangat hebat sekali. Sangat hebat. Dan satu kali, ya, orang ini bernama Henry Nouwen. Satu kali, tahun 1985, Henry Nouwen ini merasa jenuh di dalam pelayanan di dunia akademik. Dia sangat jenuh sekali. Dia merasa dunia akademik ini hanya ingin menimbulkan persaingan begitu. Orang itu hanya ingin menjadi yang unggul. Dia merasa lelah dengan rutinitasnya dan kemudian dia memutuskan untuk keluar dari dunia pendidikan. Dan dia kemudian pergi ke satu komunitas bernama Daybreak Community yang ada di Kanada. Dan disinilah seorang profesor yang hebat ini bertemu dengan Adam. Mereka berjumpa. Dan ada satu firman Tuhan yang memperjelas kehidupan kita, bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan Adam, akhirnya kita tahu, Adam itu hadir dengan segala keterbatasannya. Tuhan itu punya tujuan hidup bagi dia. Yaitu memberkati seorang profesor yang hebat ini. And I gradually, very gradually, became people very connected to one another in a place that I didn't realize existed actually. In the beginning I was just afraid of him and how do I do this and how do I help this person. And gradually I realized that for the rest of the day I was thinking about Adam. I was thinking about these 2.5 hours in the morning that I spent with him. And I started to realize that I loved Adam. And that somewhere Adam had become my teacher. Adam had become my new university professor. And he taught me in a whole new way that the heart is more important than the mind. And here you come out of a university world where the mind is so celebrated. And somewhere I realized that what makes a human person human is that incredible capacity to give and receive love. That's at the center of our humanity. And Adam was teaching me that truth. And in a way, Adam was the most precious part of the body that needed a lot of protection, but also that created the body. And this very handicapped person became the source of life for hundreds of people. And for me, first of all. And he taught me something that I hadn't been able to learn at the university. Bapak Saudara, kalau Tuhan punya tujuan hidup untuk Adam, seorang yang disabilitas, seorang yang lemah, Tuhan juga pasti punya tujuan hidup yang indah supaya kita bisa mengerjakannya. Tuhan punya tujuan hidup untuk Cecil. Di tengah persoalan yang harus dihadapi, Tuhan punya tujuan hidup untuk Widya. Tuhan punya tujuan hidup untuk kita semua.
Karena Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan bekerja di hidup kita. Tuhan akan bekerja di hidup kita dengan cara yang tidak terduga dan sangat ajaib. Pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam hidup Zakaria dan Elisabet. Cara Tuhan meneguhkan iman Zakaria adalah dengan membuatnya bisu, membuatnya tuli. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi yang bisa mengalihkan perhatiannya selain Tuhan. Supaya berfokus pada Tuhan. Tidak ada lagi suara-suara manusia yang lain yang dia dengar selain suara Tuhan. Dia tidak bisa berkata-kata lagi supaya Tuhan yang berkata-kata dalam hidupnya. Dan Alkitab mencatat kali ini Zakaria itu menjadi percaya. Dan puji-pujian yang dinaikkan Zakaria sungguh indah, saudara. Begitu juga dengan Elisabet. Elisabet merespon berita kehamilannya. Dia dikatakan selama 5 bulan dia tidak menampakkan diri. Tapi dengan penuh ucapan syukur dia berkata, inilah perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia menghapuskan aibku di depan orang. Indah bukan, saudara? Satu setengah tahun yang lalu, kira-kira di bulan Mei atau Juni 2023, saya dan istri punya pandangan yang sedikit berbeda soal menikah dan punya anak. Ya, kalau istri ingin segera punya anak, kalau saya inginnya menunda dulu. Tapi kemudian di dalam diskusi kami, ya tepat sebelum beberapa hari kami menikah, kami ingin segera punya anak. Ya, saya juga menjadi bersemangat untuk segera punya anak. Dan setelah kami menikah, setiap hari doa kami selalu kami sisipkan, saudara. Tuhan, supaya Tuhan boleh memberkati kami dengan kehadiran seorang anak. Dan kami akan mendidik dan merawat anak itu dengan baik. Itulah doa kami setiap hari. Setiap hari. Selalu kami berdoa, Tuhan berkati kami dengan kehadiran seorang anak. Dan kami akan mendidik dan merawat anak itu dengan baik. Dan sekitar bulan Mei atau Juni itu, Tuhan menghadirkan kebahagiaannya bagi kami. Waktu saya dan istri, ya istri sudah menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Saya ajak dia ke puskesmas ya untuk cek ya apakah dia benar-benar hamil atau cuma sakit masuk angin, saudara. Ya, lalu puskesmas dengan pemeriksaannya mengatakan istri saya positif 2 garis hamil, saudara. Wah, kami sukacita saat itu. Kami bersukacita. Tapi mungkin istri saya nggak tahu kalau sukacita saya jauh lebih besar daripada dia. Karena saya sebelumnya nggak pingin. Tapi tiba-tiba begitu saya mau, Tuhan langsung kasih begitu. Wah, puji Tuhan. Begitu semangat sekali kami. Pulang dari puskesmas, ya kami waktu itu belum pulang karena kami harus mengadakan beberapa pemeriksaan. Ketemu spesialis anak, spesialis gizi, ya harus cek darah. Itu dari pagi sampai siang harus nunggu istirahat. Tapi kami nggak pulang walaupun dekat, karena kami begitu antusias gitu. Ya kami tunggu hasil darahnya keluar sampai sore. Wah, begitu antusias sekali, semangat sekali. Kami begitu bahagia hari itu. Kami sangat bahagia. Namun saudara, 3 hari kemudian istri saya pendarahan. Tuhan mengambil kebahagiaan kami. Ketika saya ajak istri saya ke dokter kandungan, lalu dicek di USG itu, dokter bilang ini darah semua isinya begitu. Saya enggak tahu janinnya di mana, enggak bisa kelihatan. Dokter bilang udah dikuret aja. Dikuret begitu, darahnya harus dikeluarkan semua pakai alat. Tapi kami bertanya, dok tapi kalau ada janinnya di situ gimana? Dokternya anak Tuhan dan dia jadi ingat, akhirnya dia nggak lakukan itu, dia kasih obat supaya darahnya itu keluar dan juga kasih obat penguat kandungan
untuk istri. Dan hari itu pulang dari dokter kandungan, kami menangis, saudara. Karena sepertinya Tuhan itu sudah angkat kami tinggi-tinggi, kami berbahagia, dan cuma 3 hari Tuhan berikan kebahagiaan itu. Tuhan mengambilnya dari kami. Istri saya menangis, ya saya berusaha menahan, saya tidak nangis, saya peluk dia. Lalu ketika saya tinggalkan istri saya beristirahat, ya saya pergi keluar dan saya nangis di luar. Saudara. Memang setelah dicek sudah tidak ada, ya sudah bersih begitu. Tapi satu hal yang berubah di dalam doa kami setelah peristiwa itu, setelah kehancuran hati itu. Kami bersedih, ya bersedih. Tapi satu hal yang berubah dari doa kami adalah kami tidak lagi mengharapkan kebahagiaan itu ada dari kelahiran anak yang lahir dari rahim istri saya. Sehingga doa kami begini, setelah peristiwa itu terjadi. Tuhan, sekalipun kami tidak punya anak, tidak apa-apa. Hidup kami akan tetap bersyukur, kami akan memuliakan nama Tuhan, dan kami akan menjadi pasangan suami istri yang akan bahagia dan diberkati oleh Tuhan. Namun kalau Tuhan mengendaki kami punya anak, ini doa kami bahwa kami akan persembahkan anak kami untuk Tuhan. Doanya berubah, Saudara. Doanya berubah. Dan intensitas doanya juga berubah. Yang tadi setiap hari ya kini ya menjadi satu pengharapan itu ya, satu bentuk berserah kepada Tuhan. Kami tidak setiap hari mendoakannya lagi. Tetapi di saat itulah Tuhan bekerja dengan cara yang tidak terduga dan ajaib. Di bulan 9 istri kembali menunjukkan tanda-tanda kehamilan, kini kami langsung bawa ke dokter spesialis kandungan. Dan ketika di USG, kami melihat kantong kecil, ukurannya cuma 5 cm, kecil. Dan itu adalah anak kami sekarang, Idri. Kisah ini akan selalu mengingatkan kami akan komitmen pada Tuhan. Kalau satu saat anak kami berkata kepada papa mamanya nanti 17 tahun kemudian, "Papa mama saya mau sekolah teologi," saya tidak boleh menghalangi dia. Karena itu sudah doa saya kepada Tuhan. Walaupun saya sih ingin supaya Idri jadi pemain sepak bola kalau ingin saya, begitu kan. Ya, pemain Real Madrid begitu. Tapi itulah cara Tuhan bekerja. Saudara begini, Tuhan itu bekerja dengan cara yang berbeda-beda. Cara saya meresponi pergumulan dengan cara Bapak Ibu Saudara-saudara meresponi pergumulan. Cara saya berdoa dan cara Bapak Ibu Saudara berdoa bisa jadi berbeda. Jawaban doanya bisa jadi berbeda. Tetapi satu hal yang kita mau sama-sama lakukan, bahwa seharusnya di dalam doa kita itu perlu belajar berserah penuh kepada Tuhan. Karena Tuhan itu pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita. Bukan sesuai mau kita, bukan. Tetapi sesuai apa? Mau Tuhan. Saat saya dan istri mengalami keheningan itu, karena kegembiraan yang diambil 1,5 tahun yang lalu itu, terlucuti semua keinginan-keinginan duniawi, saudara. Kami dipaksa untuk menghadapi ketiadaan yang menakutkan, kerentanan yang menyiksa. Tetapi justru disitulah kita itu diundang untuk masuk ke hadirat Tuhan. Tempat di mana kita itu bisa berserah kepada Tuhan. Berserah kepada kasih-Nya. Kita membuka tangan kita dan membiarkan Tuhan itu memberkati kita dan menolong kita.
memberikan yang terbaik bagi kita. Ingat, saat kita mengalami pergumulan dalam hidup kita, ada satu firman Tuhan yang menguatkan kita bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami, yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan waktu kamu dicobai, firman Tuhan mengatakan bahwa Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Pasti ada jalan keluar dari Tuhan, pasti. Dan pasti itu yang terbaik dari Tuhan, sehingga kita dapat menanggungnya. Bukankah Yesus lahir dengan cara yang ajaib, bukan? Tidak terduga, bukan? Bagaimana mungkin Mesias itu lahir di kandang yang hina? Lahir di keluarga yang miskin? Mana ada? Bagaimana mungkin? Tidak ada itu di pikiran orang-orang Yahudi pada zaman itu. Mesias keturunan raja lahir di tempat yang sederhana, lahir di keluarga yang sederhana. Tetapi Yesus lakukan itu bagi kita. Supaya apa? Supaya kita itu bisa datang kepadanya. Supaya kita itu bisa menerimanya. Kita orang biasa-biasa ini bisa menyambutnya dengan sukacita. Yesus bekerja dengan cara yang tidak terduga dan ajaib. Sehingga kita bisa merasakan kasih-Nya. Saudara-saudara, jadikan momen Natal tahun ini sebagai waktu untuk menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan kehendak Tuhan adalah yang terbaik untuk perjalanan kehidupan kita. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Malam hari ini adalah malam yang istimewa bagi kita, saudara. Malam hari ini kita merayakan kelahirannya. Hari ini ada pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Ia mengenal kita dan Ia adalah sumber pertolongan kita. Dan satu pujian kiranya boleh mengingatkan kita. Pujian ini mengatakan bahwa Bapa, Engkau mengenalku. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap.
penghayatan, dengan penuh pengharapan, kita nyatakan, amin. Kekuatan kita, kuasa Tuhan yang akan memulihkan kita, kuasa Tuhan akan menguatkan kita. Kita berserah padanya berserah. Percaya Tuhan rancangkan hal yang indah dalam hidup. Tuhan tidak pernah gagal merancang itu. Baik, persilakan duduk kembali. Terima kasih teman-teman untuk sharingnya malam hari ini untuk kita semua. Terima kasih juga Guru Ninja Alfa yang sudah sharing firman Tuhan buat kita malam hari ini. Saya percaya setiap kita diberkati lewat firman Tuhan malam hari ini, amin. Saya jadi diingatkan bagaimana Kristus lahir untuk dunia ini. Dia lahir di kandang yang hina, di tempat yang tidak dipandang oleh manusia. Tetapi dia lahir dan dia bagaikan cahaya. Yesus lahir ke dalam dunia. Dia bagaikan cahaya yang membawa harapan di tengah-tengah dunia. Di saat dunia membutuhkan terang, di saat dunia yang begitu dingin membutuhkan kehangatan, Yesus lahir.
Dia bagaikan cahaya lilin ini yang sanggup menerangi di tengah hening dan gelapnya malam. Demikian juga dengan setiap kita. Biarlah kita boleh menjadi cahaya kecil yang sanggup menerangi sekitar kita. Baik di keluarga, di lingkungan sekitar kita, di sekolah, di lingkungan pekerjaan, bahkan dimanapun kita berada. Seperti ada tertulis dalam Matius 5, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mari teman-teman semua, kita renungkan hal ini bersama-sama. Biar lilin-lilin ini dinyalakan di tengah-tengah dunia. Biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Mari bersama-sama wartakan pada dunia kabar sukacita. Telah lahir Yesus penebus, juru selamat kita. Bintang indah Betlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai, bahagia di kalbu. Kehangatan kirimkan di hati yang beku. Kehangatan kasih Tuhan biarlah memenuhi hati setiap kita malam hari ini. Di Natal yang syadu, seribu lilin nyalakan di tengah dunia. Biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga, menyatakan kemuliaan surga. Melalui renungan firman Tuhan pada malam hari ini, iman saya dikuatkan kembali bahwa saya berharga di mata Tuhan. Kita semua ada di dunia ini karena Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Seperti firman-Nya di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 yang berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, saya mau jalani proses bersama Tuhan. Mari kita semua jalani hidup ini bersama Tuhan
Sebab Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ya, Roh Kudus seperti kembali mengingatkan saya melalui firman-Nya bahwa Tuhan itu setia, Dia tidak berubah. Seperti firman tadi, di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Iman saya dikuatkan kembali untuk selalu percaya kepada Dia, sebab Dia Tuhan yang besar. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya padanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan Tuhan hari ini telah terlahir ke dunia ini untuk orang berdosa, termasuk kita yang hadir malam hari ini. Kabarkan berita baik ini kepada seluruh orang, semua makhluk, semua orang di seluruh muka bumi ini. Jadilah terang dan garam di tengah-tengah dunia. Bagikan kabar baik ini kepada sesama. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu, pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa yang Maha Besar menaungi, melindungi, dan memberkatimu. Damai dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja,
damai, Allah yang kekal, Bapa yang perkasa, dan Roh Kudus, Allah penghibur yang menyertai, menopang hidupmu, menolongmu mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, menyertaimu. Amin. Baik, kami bersama-sama mengucapkan Selamat Hari Natal. kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua.